Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk para sahabat dimanapun Anda berada. Jadi kawan-kawan, di video kali ini saya akan membahas cara pemasangan bagian cylinder head motor Pegasus R. Jadi pada motor Pegasus R ini terdapat dua buah klep yang berukuran berbeda. Nah, ini setelah terpasang kawan-kawan. Oke, simak video selanjutnya. Kembali pada pokok perbincangan. Jadi pada video kali ini saya akan membahas cara pemasangan bagian silinder head motor Pegasus R atau Yamaha Pegasus R. Jadi di sini per klepnya berbeda untuk bagian silinder head ini Pegasus R ini. Dan di sini juga sudah saya pasang bagian seal klepnya. Tinggal kita pemasangan bagian komponen-komponen yang lain seperti per klep, kuku klep, dan lain-lain. Nah, bisa kita lihat kawan-kawan. Di sini perbedaannya cukup terlihat per klep pada bagian silinder head Pegasus R ini. Jadi untuk ukuran per klep yang cukup pendek, ini yang pendek dan ini cukup panjang, yaitu posisinya berbeda. Untuk yang panjang berada pada bagian in dan yang pendek berada bagian X. Maksud saya in ini adalah bagian masuk, yaitu intake manifold. Jadi bagian karburator dari karburator. Dan untuk X adalah bagian pembuangan, yaitu bagian knalpot. Terlihat kawan-kawan perbedaannya per klep ini. Untuk ketika kita salah pemasangan, motor tetap menyala pada RPM di bawah seperti normal saja, tetapi ketika kecepatan tinggi akan terasa. Nah, ini adalah bagian seal klepnya sudah saya pasang. Jadi tinggal kita pasang pada bagian per klep. Ini bagian innya, yaitu bagian yang mengarah ke karburatornya. Oke, cara pemasangannya cukup mudah kawan-kawan, tidak begitu rumit. Di sini saya menggunakan penahan sebuah kelahar bekas untuk sebagai penahan klepnya supaya tidak, waktu kita tekan, tidak bergerak. Dan di sini saya tidak menggunakan sebuah tracker, hanya menggunakan cara metode lama kawan-kawan, tapi cukup cepat. Cara ini cukup praktis dan cepat. Cara ini sering saya gunakan untuk pemasangan bagian klep, kuku klep, per klep, dan komponen yang lainnya. Jadi di sini ini per penahan pada bagian per klep, ini kuku klepnya atau kuku penahan klep. Kita pasang berjumlah 2 buah. Seperti biasa kita pasang pada bagian rengnya, karena pemasangan pada bagian kuku klep inilah yang sering mengalami kendala. Kita tekan, terkadang tidak cukup satu kali kita tekan, berulang-ulang kali seperti itu kawan-kawan. Dan setelah terpasang seperti ini kawan-kawan, pemasangan kuku klepnya sudah selesai. Selanjutnya kita pasang pada bagian, bisa kita pasang noken as atau kita pasang piano klep. Di sini saya pasang noken asnya dulu. Jadi kita, setelah terpasang seperti itu, nah
Perlu diingat pada bagian Dexel Pega ZR ini, di sini sudah diubah dengan menggunakan sebuah bearing pada bagian dalamnya, karena apabila masih menggunakan bos atau bushing sering mengalami kendala, bisa kita katakan longgar pada bagian bos, pada bagian as klep atau noken asnya pada yang arah di dalam atau yang berada pada bagian dalam. Karena ini adalah pelatuk klepnya, tinggal kita pasang saja. Untuk pemasangan tidak masalah, walaupun tertukar antara in dan X. Ini sudah selesai pemasangan bagian. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita pasang pada bagian mesin silinder head ini, bearing pada bagian noken as, saya sarankan untuk diberi oli sedikit. Oke kawan-kawan, untuk permasalahan pada bagian pear clip tadi saya jelaskan kembali. Bagian pada pear clip PGZR ini memiliki dua buah pear yang sedikit berbeda, satu cukup pendek dan satu cukup panjang. Pearnya pendek dan panjang. Jadi untuk pear yang pendek berada pada bagian X atau bagian knalpot, dan yang panjang pada bagian in atau bagian yang mengarah ke karburatornya. Jadi apabila bagian pear clip ini terbalik, salah pasang, ketika RPM di bawah, motor tetap bisa menyala seperti tidak ada masalah, tetapi ketika di RPM atas atau di kecepatan tinggi baru terasa. Dan seperti dibilang oleh teman-teman lain, pada bagian pear clip ini apabila terbalik maka akan mengakibatkan suara ngelitik. Saya rasa tidak begitu juga kawan-kawan, karena untuk suara-suara menggelitik itu biasanya kerusakan ada pada bagian noken asnya atau bagian piano klepnya atau pelatuk klepnya yang sudah mengalami kehausan. Jadi walaupun terbalik, saya rasa tidak mengeluarkan suara yang ngelitik. Oke kawan-kawan, itulah tutorial singkat dari kami. Semoga bermanfaat, dan apabila dianggap oleh teman-teman bermanfaat, silakan like dan subscribe-nya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.